Cantik sekali, coraknya batik dan berwarna merah. Daunnya sangat lebar. Padahal ini adalah salah satu aglonema yang saya tanam dari tunas. Tepatnya aglonema Diana, semakin cantik dan mewah. Mulai dari batang daun kelihatan sangat sehat. Ini dari tunas, teman-teman. Jadi memang tidak pernah layu. Tunas yang ditanam tetap segar. Ya. Cuma medianya agak kering. Jadi kalau aglonema itu agak kering medianya, kita coba perhatikan apakah kering sampai ke bawah. Nah, ternyata tidak kan. Jadi masih aman. Bagian atasnya saja yang kering. Kita gemburkan supaya menyatu. Padahal ini, teman-teman, ya, bukan media tanam aglonema semua, kan ada komposnya. Biasanya kan sekam. Ini sedikit sekali sekamnya. Banyak komposnya, teman-teman. Nah, ya kan, sudah kelihatan tidak terlalu kering. Berarti bisa disiram nanti sore. Karena sekarang masih agak siang waktu saya rekam video, ya. Bisa juga besok, kalau tidak sempat hari ini disiram besok. Ini masih agak lembab, tapi tidak basah lagi, lembab aja. Nah, kita lihat kecantikan aglonema Diana. Bawah daun juga sangat mewah, merah. Seperti ini, teman-teman, ya. Karena ada juga Diana itu agak hijau. Ini adalah aglonema Diana yang merah. Apalagi bawah daun ya merah sekali. Atas daun juga termasuk merah. Seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ya kan, sangat merah. Aglonema Diana. Jadi sangat sehat. Aglonema Diana yang saya tanam dari tunasnya, ya, atau bagian atasnya. Ini dari indukan saya tanam, teman-teman, ya. Saya potong tanam tunasnya saja. Hanya beberapa daun dulu waktu saya tanam. Sebagian sudah saya buang karena sudah mulai kuning. Ini daun tambahan semua setelah saya tanam. Tapi tidak layu, ya, langsung segar. Ya, karena mengurangi penguapan, akhirnya ada yang kuning saya buang. Tapi daun bawahnya sangat segar. Jadi aglonema Diana itu cantik sekali juga, apalagi versi batik dan merah. Jadi sangat mewah. Sangat layak untuk dikoleksi, teman-teman. Apalagi ya variasi warna daunnya sangat bagus. Nah, bagus sekali. Lihat, teman-teman, tunasnya panjang. Ini nanti besar lagi daunnya. Kemungkinan kalau ada media tanam, saya tambah sedikit ini, ya. Tapi untuk sementara belum ada saya siapkan. Jadi begini saja dulu, saya sudah gemburkan. Kemudian masih agak lembab. Tetap bagus pertumbuhannya. Aglonema Diana saya letakkan juga di teras samping, teman-temannya, bersama aglonema lainnya, karena di teras depan sudah penuh. Justru bagus juga ini perkembangannya di teras samping karena mendapatkan udara yang cukup, sirkulasi udaranya lancar. Begitu juga sinar matahari, makanya sangat terang daunnya karena mendapatkan sinar matahari pagi. Berjemur, teman-teman. Jadinya tumbuh bagus seperti ini. Selain itu, kalau waktu saya tanam tunasnya, nah, tidak penuh medianya. Ini saya sudah tambah kompos di atasnya, makanya kelihatan banyak.
Setiap saya menanam tunas aglonema, termasuk juga tanam bonggol, itu tidak terlalu banyak media saya pakaikan. Itu bagus. Yang penting lubang potnya bagus. Kalau saya malah tambah di samping, kelihatan enggak? Ini ada lubang pot. Supaya tidak becek medianya. Jadi kalau disiram walaupun dikocor, tetap ya lancar pembuangan airnya, jadi tidak menyebabkan jamur dan bakteri tumbuh di media tanam. Kita lihat kecantikannya lebih dekat, mulai dari bawah batang daun. Kemudian bawah daun. Kita lihat bagian atasnya. Betul-betul sangat mewah, teman-teman. Aglonema Diana merah. Saya bilang Diana merah karena ada yang lebih hijau dari ini. Ada yang bahkan betul-betul hijau. Tapi kalau hijau namanya Diana varian. Ini yang merah. Jadi kalau saya tambah nutrisi palingan saat saya siram, teman-teman ya. Karena saya tidak berikan pupuk kimia, hanya POC. Tapi tumbuhnya secara alami juga bagus sekali seperti ini. Ya. Karena saya juga tidak pakaikan air PDAM ketika saya siram. Saya pakaikan air alami. Air hujan yang saya tampung kalau hujan. Kalau tidak hujan, biasanya saya pakaikan air AC. Karena kebetulan juga ada air AC saya tampung. Itu saja saya pakai menyiram. Aglonema saya tumbuh sehat dan subur seperti ini. Termasuk aglonema Diana ini. Segar sekali. Dan bagusnya karena ya daunnya agak bulat dan lebar seperti ini. Karena ada juga aglonema Diana biasanya tidak terlalu lebar begini daunnya, terutama kalau tidak subur. Kalau subur ya rata-rata memang besar daunnya aglonema Diana. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.